Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video berita-berita terbaru Manchester United dan juga prediksi Roma melawan Manchester United di Europa League ya. Pertama kita ngomongin dulu Manchester City baru aja menang 2-0 lawan PSG. Seperti yang gue udah prediksikannya dari bulan lalu ya, dari awal bulan lalu, kalau ini chance-nya sangat kuat ya Man City untuk treble ya. Sesakit-sakitnya gue ngomong gini, tapi faktanya adalah seperti itu ya. Treble ada hanya untuk yang terbaik dan yang terbaik lah di Eropa pada setahun itu ya. Dan gue melihat performa City itu sangat terbaik dan juga sangat konsisten tahun ini ya. Terlepas ada COVID atau apa, mereka sangat konsisten dan gue nggak melihat Real Madrid ataupun Chelsea bisa mengalahkan Manchester City ya di final. Gue nggak melihat itu sama sekali, dan menurut gue sih treble untuk City itu, sekali lagi sakit-sakitnya gue ngomong gini, itu menurut gue sih mereka layak dapetin treble tahun ini ya. Kalau ya kecuali mereka nggak hoki lah di final kan tiba-tiba kalah atau apa ya. Jadi mereka sangat layak dapat treble menurut gue ya. Jadi ya satu-satu yang bisa menghentikan mereka kita gitu loh, benar nggak ya. Di Champions League salah satu yang bisa menghentikan mereka menurut gue Munchen, tapi Munchen ya kalah lah lawan PSG benar. Tapi PSG, makanya gue sebenarnya gue nggak mau PSG ketemu City. Gue tahu Pochettino tuh nggak ada kalibernya untuk lawan Pep ya, makanya gue lebih milih Munchen. Tapi Munchen kalah lawan PSG benar, namanya bola ya. Dan di Liga hanya kita doang yang bisa ngentiin dia, benar nggak. Tapi ya kita ngelawak gitu loh, benar nggak. Januari kita mimpin, akhirnya di Januari tengah atau apalah, akhirnya di Februari kita drop point ya, benar gak ya. Kita bahkan setelah menang 3-2 nggak salah lawan Liverpool di FA Cup, malah kalah lawan Sheffield United yang jukun waktu itu, benar gak ya, nggak pernah menang. Bisa bayangin kan. Adalah beberapa ya, coba gue lihat dulu deh, lupa mana nih. Nah ini dia. Kalau kita lihat ya dari Januari, mana tuh? Nah, lawan Sheffield 28 Januari kita kalah 1-2, lawan Arsenal 0-0. Oke lah, Arsenal seri itu not a bad, apalagi di Emirates yang not a bad result ya. Terus kita drop point lagi Everton, mereka comeback nih kalau nggak salah waktu ini kan, yang di injury time ya si Calvert-Lewin golin. West Brom seri, bisa bayangin kan. Jadi banyak banget Crystal Palace seri. Jadi terlalu banyak hasil-hasilnya konsisten di kita, dan kita yang satu-satunya bisa mengalahkan Manchester City di Liga ya tahun ini, itu ya kita gagal gitu dan menghentikan mereka di Liga. Jadi menurut gua sih ini semua udah benar-benar baunya tuh benar-benar bau City treble banget tahun ini ya. Dan jujur aja sih mereka layak lah. Kalau dari segi fans sepak bola gua bisa ngomong mereka layak dapat treble tahun ini. Tapi kita lihat aja, semoga aja ada keajaiban di final champion ya. Chelsea ataupun Real Madrid lolos. Kalau jujur gue mendingan gak tahu deh, dua-duanya sih menurut gue sih nggak konsisten ya. Kalau jujur, kalau gue bisa bilang Chelsea harusnya lebih punya kapasitas untuk ngalahin Manchester City, karena dia udah pernah lakukan itu di FA Cup, benar nggak? Real Madrid tahun ini sangat nggak konsisten, tapi jelas Real Madrid untuk di ajang Eropa tuh beda banget lah ya, beda banget mojonya. Jadi gue susah juga ngomongin siapa sama siapa gitu. Tapi anyway, dua-duanya kalau seandainya salah satunya pun lolos, itu menurut gue sih tetap bakal susah ngalahin City ya, pendapat gue ya, karena ini udah pasti Liga udah pasti dilepas sama City gitu. Dia benar nggak tinggal 1 minggu lagi ya, minggu ini mungkin dia udah juara kan, makanya dia bakal fokus 100% di final Champions League ya. Oke. Berita selanjutnya sebentar, ini Manchester City udah. Oh ya, ini nih ya yang orang bilang oh ya nih harus Manchester United harus di penalize 3 poin ya, 3 poin. Ini yang menurut gue sih cukup lebay ya. Kenapa? Karena ya lu nggak bisa lah karena protes lu iniin klubnya gitu kan. Karena bukan klubnya kan yang organize protes itu, benar. Ini kan fansnya sendiri. Ya, klubnya mau ngomong apapun juga, mau preskon seperti apapun juga, biar jangan protes ya, kita bisa apa, benar nggak, terhadap ya fans-fans yang mau protes. Ibaratnya kayak buruh pada protes, perusahaannya dikenain pajak lebih gitu kan, nggak mungkin, itu nggak masuk akal, benar nggak. Jadi menurut gue sih kalau sampai kita kena point deduction ya, dikurangin poinnya gara-gara ini protes ini, menurut gue sih ini nggak adil 100% ya. Kalau lu mau kasih protes uang itu masih oke kalau gue bilang ya, dan menurut gue sih harusnya tetap enggak gitu loh, benar enggak, karena kita di luar kuasa kita protes seperti ini, benar enggak. Jadi menurut gue sih ini enggak fair ya kalau sampai terjadi kita kena
kena potong poin gara-gara protes kemarin. Menurut gue sih ini sangat amat tidak fair. Ada berita apa lagi? Oh ya, nah ini Brandon William nih. Katanya Brandon William mau dibeli ya sama Norwich. Nah ini menarik nih karena kita tahu Max Aaron itu seorang defender yang kita udah scout ya, udah kita scout dari awal tahun nggak salah ya. Adalah rumor-rumornya kalau kita mau beli pelapis AWB ya, karena AWB sendiri walaupun gue bilang tahun ini dia lebih bagus daripada tahun lalu ya. Konsistensi dia masih sama lah kayak tahun lalu ya, kadang bisa main bagus kadang bisa enggak, tapi dalam segi menyerang, dalam segi defending mah jangan tanya, tapi dia performanya sih cukup lebih bagus daripada tahun lalu kalau gue bilang ya, karena kalau tahun lalu itu dia awal musim bagus, pertengahan sampai akhir musim AWB lumayan banyak blunder gitu kalau gue bilang. Tahun ini dia cukup konsisten kalau gue bisa bilang, cuman sekali lagi ini menarik karena ya kalau kita bisa jual Brandon William ya kan, dan kita datengin Max Aaron ya lumayan itu loh sebagai backup sangat berkualitas untuk AWB ya. Jadi ini rumor benar atau enggak kita ngarepin aja, semoga aja bisa benar ya, karena Brandon William juga nggak dapat waktu main ya kan, dia main di under 23 mulu ya kan, udah baru aja dikasih kontrak baru malah jadiin cadangan dan nggak pernah dimainin ya. Menurut gue sih susah ya, susah banget nih orang untuk gantiin posisinya si AWB, jujur aja sih ya, setidaknya di mata Ole ya, setidaknya di mata Ole. Tapi ya anyway kita di kanan itu sangat banyak defender sih, belum lagi Dalot kalau jadi balik, benar nggak Dalot balik ya kita banyak banget itu Dalot, Ethan Laird ya kan yang dari youth, Brandon Williams, AWB ada 4. Kalau gue bilang sih dia dijual sih oke gitu ya, mau kita trade sama Max Aaron atau enggak dijual sih menurut gue sih oke gitu. Berita terakhir yang menarik adalah Chelsea ya, Liverpool mau beli Jadon Sancho. Kalau Liverpool mau beli sih gue nggak takut ya, karena udah pasti nggak mungkin ya. Itu harganya Jadon Sancho kan 100 juta euro atau 90 atau 80 juta pound sterling ya kan. Jadi Liverpool, I don't think, gue nggak merasa mereka punya duitnya, gue nggak merasa mereka punya komitmennya untuk beli winger tahun ini ya, karena dia udah ada Jota. Dia baru beli Jota lah, dia baru beli penyerang gitu kan. Jadi menurut gue sih dia nggak bakalan beli Jadon Sancho. Liverpool beli, jelas targetnya dia adalah back, benar nggak, center back, dan dia bakal dapat Konate ya, Ibrahima Konate di harga 35 juta lah, gue nggak tahu euro atau pound sterling. Release clause-nya dia lah bakal dibayar. Jadi gue bilang sih Liverpool udah pasti ya, nggak perlu kita khawatirkan. Chelsea ini yang kita khawatirkan ya, Chelsea ambisinya kuat sekali ya, apalagi dengan di bawah Tuchel. Ya jelas lah Tuchel itu salah satu pelatih terbaik lah sekarang ini di dunia. Walaupun sedikit defensif ya taktiknya dia, menurut gua bukan sedikit sih ya, cukup defensif, tapi jelas Abramovich itu punya ambisi lah, punya gengsi, benar nggak, dia bakal spend ya, beda lah dengan Glazer ya, dia bakal spend dalam arti dia nggak bakal pusingin harga gitu loh ya, dia nggak bakal pusingin, yang penting ini bisa memperkuat tim, nggak di mata dia seperti itu, benar. Dan dia mempercayakan sepenuhnya ke si cewek Rusia itulah, cewek siapa tuh gue lupa namanya, direktur footballnya Chelsea. Jadi Chelsea kalau mau beli Jadon Sancho sih menurut gue sih sangat amat bisa terjadi ya, apalagi Erling Haaland kayaknya sih udah berat banget untuk pindah ya, kecuali ada yang mengeluarkan 150 juta pound sterling gitu kan, atau euro lah, itu kan gede banget itu, kecuali dia mau duit itu. Dan gue sih nggak melihat ya value-nya Haaland walaupun sehebat ya, walaupun dia bener-bener the next big thing itu, tapi tetap aja nggak sampai segitu gitu loh, bener. Untuk sekarang ini sih nggak sampai segitu, terlalu banyak resiko. Jadi kalau Chelsea mau beli Jadon Sancho sih menurut gue sih sangat bisa terjadi, dan kita harus perhatikan tuh ya. Dan feeling gue sih ya, karena Glazer sudah banyak ya tahun ini banyak blundernya, harusnya sih ada star signing untuk kita satu ya, harusnya ya. Kalau dia nggak brengsek sih kita harus ada satu star signing, dan menurut gue sih kemungkinan besar itu Jadon Sancho sih, sangat besar banget kemungkinannya ya. Kita lihat aja lah gimana lah saga transfernya nanti ya, semoga ya direktur football kita tuh kompeten untuk membuat deal-deal besar seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke prediksi Roma lawan Manchester United ya. Roma ini banyak cedera ya, jelas. Kalau kita baca ini, kalau untuk dari Manchester United, Bailey doang yang kelihatannya udah bisa main ya, dan mungkin bisa dimainin. Nggak ada cedera lain sih ya, kecuali si Martial dan Phil Jones, cuma 2 orang itu aja, dan Bailey bisa main, dan feeling gue sih Bailey bisa main sih. Bailey bakal main. Untuk Roma jelas Paul Lopez ya, goalkeepernya cedera ya, nggak main.
Sama ini dia punya midfielder Spinazzola, Vertot itu nggak main juga ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat lah dari first leg ya, banyak yang nggak kelihatan di Roma ya, yang kelihatan cuman ya jelas si Mkhitaryan, si Edin Dzeko sama si Pellegrini ya, 3 orang itu doang kelihatan. Sisanya sih menurut gue sih ya di bawah average lah ya, benar nggak. Jadi tetap kalau gue bilang sih ini game yang menurut gue sih kita ya harusnya ada di tangan gitu ya. Kita kalah atau menang kan nggak pengaruh. Jadi menurut gue sih kita jangan kilaf untuk nyerang terus gitu, atau untuk sampai nyerang sampai belakang terbuka. Karena terbukti di leg pertama ya, di leg pertama itu kita punya defense ya, kita punya sangat rentan di counter attack ya. Mereka counter attack terutama babak pertama deh, kita lihat deh ya kan. Roma 2 kali counter attack, 2 kali nyerang, gol. Kan kesel ngeliatnya, bener nggak? Ini ngelawak lagi gitu kan, bener nggak? Ya untung kita punya attacking option di babak kedua itu tajam, bener nggak? Jadi kita bisa menang 6-2. Tapi kita kalah dulu 1-2 di babak pertama, dan itu gue inget banget itu. Ya mereka sekali nyerang gol, 2 shot on target, 2 attempt, 2 gol, bisa bayangin kan. Jadi itu kan benar-benar ini defense kita sangat rentan nih terhadap counter attack-nya si Roma. Sangat rentan. Jadi kalau gue bilang kita harus menghadapi pertandingan ini dengan mental yang penting jangan kalah gitu, nggak apa-apa ya kan. Jadi coba rapat dulu di belakang, baru kita yang counter aja. Ya, kita yang counter aja. Itu menurut gue sih kita juga counter itu juga sangat berbahaya, dan kita sangat amat bisa memenangkan pertandingan ini dengan counter attack. Jadi kita nggak boleh kilaf kayak kemarin di Old Trafford coba nyerang terus ya. Kalau menurut gue sih jangan ya, karena kita udah 4-0, udah unggul 4 gol, menurut gue itu sih udah cukup gitu ya. Nggak perlu kita menang lagi gitu di Roma. Benar, kita akhiri dengan seri ya kan, ataupun kalah sedikit juga nggak apa-apa gitu kan, benar nggak. Tapi ya jangan sampai kalah lah, karena itu penting banget untuk mental, penting banget dari form kita gitu loh, kalau kita bisa menang terus, benar nggak. Jadi gue nggak melihat lah, tetap aja Roma bisa comeback, atau Roma bisa kayak kemarin lawan Barcelona ya, tiba-tiba menang berapa gitu kan ya. Jadi gue nggak melihat itu bisa terjadi sih. Jadi semoga aja Ole, dan bukan semoga aja sih, Ole udah pastilah bakal bilang ke tim, oh ini kita nggak perlu khilaf lah, kita nggak perlu temponya tinggi, kita santai aja, coba buang waktu, benar nggak. Yang penting defense rapat ya kan, kita incar di counter attack ya. Kalau kita bisa menang counter attack ya itu sangat bagus. Kalau nggak ya seri oke gitu loh, benar nggak. Ya kalau dari segi permainan biasa, tetap aja gue nggak melihat Roma bisa menang lawan kita lah ya, sangat nggak bisa gitu. Dan kelihatan banget tuh kedua gol yang kemarin kan, satu emang penalti ya, itu kan semua dari counter attack gitu kebanyakan. Jadi dalam open play menurut gue sih ya, dia sih menurut gue sih nggak bisa lah gitu kalau lawan kita ya. Kualitasnya juga udah beda jauh gitu loh, kualitas pemain. Dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1 ya. Kiper De Gea ya, untuk dari Luxio diganti Teles ya. Sebenarnya Luxio sih bisa aja main ya, karena semua kan pada istirahat kemarin pas lawan Liverpool nggak jadi ya. Jadi menurut gue sih semua yang tim inti bisa main, dan sangat amat mungkin banget ya kalau Ole bakal mainin tim inti dulu gitu loh, kayak dia melakukan lawan ya sebelum-sebelumnya lah, lawan Granada, lawan siapa satu lagi tuh gue lupa ya, Sociedad, benar nggak, kita udah menang. Tapi Ole turunin tim inti dulu, baru halftime diganti dengan ya tim cadangan. Sangat amat besar kemungkinannya Ole bakal melakukan itu. Tapi gue cuma milih ini yang menurut gue lah gitu loh ya kan. Jadi kita rotasi pemain ya. Teles di kiri ya, bukan Luxio, Maguire, Lindelof. Sangat amat besar kemungkinannya Bailey bakal main. Tapi gue nggak melihat itu kenapa dia harus main ya, karena jelas Maguire, Lindelof udah istirahat banyak. Jadi kalau gue bilang sih Maguire, Lindelof yang bakal main. Wan-Bissaka di kanan ya, nggak mungkin Williams bisa masuk di halftime. McTominay, Fred ya, untuk solid ya, biar solid defense-nya dulu ya. Jadi McTominay, Fred bakal main, bukan Pogba. Gue nggak taruh Pogba main di sini jujur aja, karena ya selain dia lagi puasa, walaupun dia profesional ya, selain dia lagi puasa ya nggak apa-apa lah, biar dia istirahat lah. Udah menang 4-0, ngapain suruh dia main, bener. Jadi biar dia jalanin puasanya aja lah gitu, menurut gue. Rashford di kiri ya, Van de Beek gue gantiin Bruno Fernandes. Ya sekali lagi gue nggak melihat Bruno Fernandes perlu main ya, tapi ya besar banget mungkin bakal dimainin sama si Ole. James di kanan, striker Greenwood ya. Jujur Greenwood sih nggak perlu main juga nggak apa-apa ya, bisa aja si Cavani yang main ya, karena Cavani sangat cocok lah dengan
Serie A ya, karena dia udah mulai lambat, dia sangat cocok di situ. Tapi ya Greenwood, karena kita pengen incar counter attack ya, defense rapid counter attack ya, menurut gue Greenwood lebih cocok dalam counter attack cepat ya ketimbang Cavani. Ya jadi ini formasi gue pilih ya. Jadi dengan formasi seperti ini pun, walaupun beberapa cadangan gue mainin ya kayak Van de Beek, James sama Teles, tetap aja menurut gue sih kita jauh lebih kuat lah dari mereka. Dan menurut gue nggak melihat kita kalah sampai 4-0, sampai kita sampai nggak lolos ya. Selama kita berani untuk bertahan lah gitu. Kita nggak perlu kilaf nyerang sampai belakang bolong gitu. Jadi semoga aja itu yang terjadi. Dan menurut gue sih ini ya kita enjoy aja lah walaupun kita udah menang. Feeling gue kita bisa menang ya, kita bisa menang, mungkin nggak gede ya, mungkin kita bisa menang 1-2 lah ya, kemungkinan besar 1-2 kita bisa menang ya. Kalau nggak 1-2 seri 1-1 sih jujur ya, tapi 1-2 lah harusnya sih bisa ya. Dan menurut gue sangat besar banget kemungkinan ini bakal All England final ya, walaupun Arsenal seri ya, seri atau kalah dia? Oh dia kalah 2-1 di kandang Villarreal. Tapi tetap aja gitu, di Arsenal dia menang 1-0 pun dia lolos, benar nggak? Ya, dan menurut gue sih mereka menang 1-0. Ya menurut gue nih, jadi walaupun ya si Villarreal itu ada Unai Emery, tetap aja lah, gue bilang perbedaan kualitas pemain harusnya sangat pengaruh lah ya. Jadi feeling gue sih ini All England final lah, benar nggak? Ya feeling gue ini All England final. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, ya, subscribe dan komen ya. Thank you for watching.